Kami informasikan, kami akan mewawancarai Kepala Desa Datu Soko Barat Ferdinando Suatu terkait dengan Lomba Anugerah Desa Wisata 2021 yang baru selesai malam tadi pendengar ya, Selasa malam tanggal 7 Desember 2021. Dan kabar gembiranya Desa Datu Soko Barat juga ini meraih penghargaan dalam salah satu kategori yaitu Desa Wisata Berkembang pendengar ya. Bagaimana informasi selengkapnya bersama dengan Kades Datu Soko Barat Ferdinando Suatu. Pro 1, Kanal Inspirasi. Pak Kades, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, ini Carolina, apa kabar? kabar baik. Pak Kades gimana? Pasti baik ya, sudah raih juara 4 ini ya. Ya, syukur puji Tuhan ya. Puji Tuhan, harus disyukuri, ini luar biasa sekali karena sudah menjadi salah satu dari 50 desa wisata begitu ya yang masuk dalam nominasi di Lomba Anugerah Desa Wisata 2021 ini. Ini kesempatan yang luar biasa, Pak Kades. Ini gimana rasanya nih bisa tampil di depan orang-orang Kementerian Pariwisata, lalu juga di hadapan 50 peserta lainnya, begitu 49 peserta lain, dan ini bisa meraih penghargaan dalam kategori Desa Wisata Berkembang nih Pak Kades. Baik, perasaan pasti tentu senang dan bahagia serta syukur karena kesempatan kita mewakili dari ujung timur dari NTT Ya. minimal keterwakilan dari Kota Pancasila di event dan ajang ini. Ini yang perlu disyukuri bahwa dalam bahasa kita orang Ende itu Ende Kamilatu. Kamilatu, Jadi betul. minimal ya. Jadi bahwa Datu Soko sebagai salah satu desa representatif kita dari NTT dan ini kan pentas tingkat nasional minimal nama Kabupaten Ende dan juga NTT itu menjadi sebagian dari keterwakilan kita di tingkatan nasional. Lalu yang kedua, ya perasaan syukur juga untuk karena saya tidak menyangka masuk dalam kategori berkembang karena jujur saja sejak awal ikut event ini sejak di pertengahan tahun kemarin bulan Juni, karena kita baru desa baru mulai. Jadi pikirannya dia masuk dalam kategori perintis karena barusan start ya untuk desa. Namun satu hal yang mungkin saya sendiri juga dari desa dan juga seluruh warga masyarakat Desa Datu Soko Barat dan aparat desa serta kelembagaan semua yang ada di desa maupun BUMDes, Popdarwis dan semua kelompok-kelompok kuliner dan juga yang ada di sana. Pada saat penjurian juga kami menyampaikan bahwa kita masuk dalam lebih kepada untuk kami sendiri mengikuti event ajang anugerah ini sendiri tidak dalam konteks ini jadi juara dari ini karena lebih kepada momen untuk belajar sih sebenarnya karena Tidak tidak ada sampai target pikir khusus jauh begitu sampai ya. juara. Iya. Nanti kecewa begitu ya kalau targetnya harus juara ternyata tidak juara begitu ya. Iya karena awalnya kan kita bukan untuk pikirin sampai juara, hanya lebih kepada targetnya untuk belajar, mengetahui lebih banyak, mungkin belajar dengan teman-teman dari desa juga, lain. Mencuri pengalaman itu yang mahal. Makanya saya juga tidak mempersiapkan begitu all out dalam arti sebisa kita karena kita baru memulai. Jadi konteks itu, tetapi justru apa yang dilihat dari memulai berkat semangat partisipasi kolaborasi justru dihargai, diapresiasi secara nasional. Yang awalnya kita mikirnya perintis tapi justru satu tingkat lagi di atas itu justru berkembang. Ini bisa berkembang dan itu masuk kategori 4 dan kita bisa bayangkan seluruh Indonesia itu ada 74.000 masuk 75.000 desa. Dan yang ikut dalam ajang ini ada 1.831 desa. Luar biasa. Dan turun lagi 300, 100 bahkan sampai tinggal terakhir itu 50. Ya itu Kak. Oke, ini tidak sia-sia begitu ya perjuangan yang dilakukan oleh Pak Kades bersama dengan masyarakat di Desa Datu Soko Barat begitu. Nah ini kalau boleh tahu juga nih Pak Kades, adakah begitu pesan-pesan khusus dari Mas Menteri begitu ya untuk desa-desa yang sudah meraih penghargaan begini dengan kategorinya masing-masing? Apa yang disampaikan, apa juga yang menjadi harapan dari Mas Menteri ini? Jadi harapan dari Mas Menteri sendiri bahwa dengan kehadiran 50 desa ini dia sebagai role model bagaimana untuk bisa merepresentasikan kebangkitan pariwisata secara nasional karena memberikan lebih banyak ruang bahwa pariwisata di 2022 ini tidak hanya datang ke objek-objek wisata dan menginap di hotel dan restoran, tapi justru desa itu yang dikedepankan bahwa halaman depan bangsa ini tuh ada di desa. Jadi konsep pembangunan Indonesia itu dengan pariwisatanya ini justru sebagai salah satu solusi untuk dalam
berhubungan dengan penanganan dari sisi ekonomi, peningkatan ekonomi dengan pasca COVID-19 ini. Jadi makanya temanya adalah Indonesia Bangkit, dalam arti bahwa bangkit itu mulai dari desa, bangkit mulai dari desa wisata itu sendiri. Ini untuk mendongkrak perekonomian warga seluruh Indonesia melalui desa-desa yang ada di kategori anugerah desa wisata ini. Lalu yang kedua, justru ini menjadi spirit dan semangat baru pesannya Mas Menteri untuk bagaimana desa-desa yang lain juga bisa turut dan ambil bagian, karena pariwisata itu sendiri kan borderless, tanpa batasan administratif. Jadi dia harus bisa kolaborasi lagi dengan desa-desa yang lain. Lalu juga yang terakhir itu karena dari 50 desa dengan berbagai kategori, otomatis ini menjadi desa binaan dari Kementerian Pariwisata. Jadi dengan peluang yang ada pasti akan ada program-program yang lebih lanjut terkait dengan pariwisata ini sendiri untuk 50 desa, terkait dengan peningkatan maupun kapasitas maupun dukungan infrastruktur melalui jalur Kementerian Pariwisataan. Dan juga kemarin juga tadi malam juga yang hadir juga Menteri Bidang Koordinator Ekonomi Pak Erlangga Erlangga Hartarto untuk mendapat dukungan bagaimana kolaborasi sinkronisasi lintas kementerian untuk mendukung desa-desa wisata yang ada gitu. Oke, lalu Pak Kades, ini sambil menunggu program-program berkelanjutan dari Kemenparekraf untuk 50 desa wisata ini, dari Pak Kades sendiri nih untuk Desa Letuh Soko Barat setelah mendapat penghargaan ini dalam kategori desa berkembang, seperti itu desa wisata berkembang, apa selanjutnya ini langkah-langkah? Mungkin tahun depan bisa naik satu tingkat lagi ya dalam kategori desa wisata maju, mungkin seperti itu. Apa rencana ke depannya nih Pak Kades? Oh ya, baik. Memang dari posisi perencanaan untuk kami di desa bahwa ini justru bahwa penghargaan yang ada itu justru sebagai motivasi ya. Saya jadi melihatnya sebagai motivasi tapi bukan sebagai tujuan. Dia justru sebagai alat ya, alat untuk mendukung bagaimana memicu kita untuk yang pertama pelayanannya harus lebih bagus, persiapan homestay-nya, atraksi-atraksi di level masyarakat itu harus lebih banyak disiapkan, lebih banyak membangun dari sisi kesiapan kita di destinasi wisata yang ada di desa. Nah ini yang pertama. Lalu yang kedua, memang kita berharap bahwa saya melalui Desa Letuh Soko Barat ini sendiri, karena setelah melihat kategori lalu juga berpengalaman masuk dalam kancah nasional ini, berharap bahwa nanti satu tingkatan di tahun depan itu apakah itu nanti harapannya desa inspiratif sih, desa inspiratif. Dan bahkan saya lihat juga ada teman-teman yang ada di desa yang levelnya ASEAN. Kenapa kita tidak satu langkah ke sana juga, begitu mengarahkan untuk mendukung desa, membangun dari desa ini sendiri. Lalu yang ketiga, harapan berikut adalah dukungan dari sisi infrastruktur untuk pembangunan, karena benar-benar ingin menerjemahkan visi misi Pak Bupati membangun dari desa dan kelurahan, bagaimana pariwisata sebagai prime mover sebagai visinya Gubernur, dan juga pariwisata ini sebagai devisa negara untuk mendukung program, dan kita bisa terimplementasi mulai dari level yang paling rendah itu desa. Saya harap di tahun depan itu sudah ada PAD sendiri di Desa Letuh Soko Barat sebagai kontribusi real dari kegiatan kepariwisataan ini. Untuk PAD minimal ya kalau 20-50 juta untuk tahun depan itu sudah satu hal yang langkah maju. Harapannya akan ada peningkatan mungkin 50 nanti 100 juta. Saya sih targetnya dengan lihat yang ada murni PADS itu mungkin bisa kita harapkan sekitar 50 juta untuk PADS itu sebagai satu target di luar dari dampak langsung terhadap masyarakat ya. Dampak langsung terhadap masyarakat dengan homestay-nya ini, tapi ini murni untuk PADS. Indikatornya harus minimal sampai ke sana. Sehingga dari titik sana kita bisa merancang lagi untuk 2023 harus lebih tinggi lagi sehingga kesejahteraan masyarakat itu bisa tercapai melalui pariwisata. Baik, ini luar biasa sekali, sudah banyak rencana, dan mudah-mudahan dengan prestasi yang diraih melalui Anugerah Desa Wisata 2021 ini, Desa Letuh Soko Barat juga mendapat lebih banyak perhatian begitu ya dari pemerintah daerah, salah satunya. Saya mikirnya juga begitu Kak. Tapi satu hal lagi mungkin sebelum nutup Kak, jangan melihat Desa Soko Barat ngomong berbicara pariwisata. Ini harus dilihat dalam konteks bahwa kita pariwisata ND itu harus bangkit. Pariwisata NTT itu harus bangkit. Jadi ini hanya melalui Desa Soko Barat dan Wairebo itu untuk memicu bahwa bicara pariwisata itu kita harus lebih merangkul lebih banyak lagi desa-desa wisata yang ada, minimal di ND lah kayak gitu. Minimal di ND, dan perlu ada keterbukaan dan saling kolaborasi antar desa, saling kolaborasi antar BUMDes, UMKM, dan
alur-alur berpikir ini nih yang harus dibangun bersama, bahwa bicara pariwisata itu kita berada di bawah penyangga Kelimutu, habis ada di kota itu harus ada kolaborasi dan sinkronisasi. Saya sangat mengharapkan bahwa sebagai selain untuk tujuan internal saja kami untuk di Desa Desa Soko Barat, tetapi untuk planning selanjutnya adalah kolaborasi antara bagaimana ketika orang datang ke ND itu paketan terkait dengan misalnya 3 hari 2 malam, 4 hari 3 malam orang datang wisata ke ND atau 2 hari 1 malam itu sudah semuanya terangkum untuk mereka, misalnya mulai dari wisata misalnya dalam hubungan maritim untuk ke Pulau ND dan sekitarnya, ada di sekitaran Bolotopo, daerah-daerah pesisir, tambah dengan kita yang ada di kota ND dengan wisata sejarahnya, plus juga di perkampungan adat di Danau Kelimutu dan atraksi-atraksi budaya, kampung adat, pertanian. Jadi semuanya harus bisa kolaborasi dan sinkronisasi dan mendapat impact dari ini, karena rantai nilai dari pariwisata ini dia panjang. Jadi ini saya harapkan juga dalam hal ini keterbukaan dan kolaborasi dari masing-masing desa juga, dari masing-masing kelembaga yang ada di pemerintah dan juga LSM atau bukan pihak ketiga, untuk mari bersama kolaborasi dan sinkronisasi mendukung desa-desa yang ada. Kayak gitu, kan. Baik. Ini tentu saja menjadi motivasi dan inspirasi untuk desa-desa lainnya, begitu ya, Pak Kades. Terima kasih. Sukses terus ke depannya, Pak Kades, untuk Desa Wisata Desa Soko Barat ini. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Selamat pagi, salam sehat selalu, Pak Kades. Pagi, terima kasih. Oke, itu dia pendengar ya, bagaimana Desa Desa Soko Barat ini meraih juara 4 dalam kategori Desa Berkembang, pendengar ya, dalam Anugerah Desa Wisata tahun 2021. Luar biasa ini capaian. Ini pendengar ya, kalau tadi tidak disangka-sangka kata Pak Kades Desa Soko Barat ini, katanya sebenarnya harusnya itu di desa perintis ya, tapi ternyata di luar ekspektasi menjadi masuk dalam kategori Desa Berkembang. Mudah-mudahan ini bisa naik satu tingkat lagi menjadi desa wisata maju, pendengar. Tetapi tadi kalau kita dengar Pak Kades malah menargetkan menjadi desa inspirasi.